Oke, jadi nanti kalian bisa bahas diskusi dari video ini, ada proses perkembangan atau belajar kognitif apa ya, secara kognitifnya ada proses belajar apa. Dan silakan keluarkan, nggak usah takut salah, keluarkan pendapat kalian. Jadi sekarang siapin alat tulisnya sambil kalian catat atau mau diketik bebas, nanti bahan kalian untuk diskusi. Perhatikan baik-baik, saya ulangin lagi. Kalian lihat baik-baik. Gelas, ini kapas, ini pewarna untuk nanti biar bukan putih lagi airnya, nanti berubah. Teman-teman tebak ya kalau pengen ikut main kayak gitu, kayak Eton yang bilang. Ini kapasnya nanti 4 tahun ya. dimasukin, habis itu nanti ini titanya kan jadi awan nih kan, gara-gara ini kapasnya kan putih. Nanti kita masukin apa, kapasnya jadi warna apa, kita lihat dulu yuk. Teman-teman, yang ini keberhasil, yang paling banyak. Kita campur dulu. Jadi hujan nggak? Coba lihat kan. Wah, udah turun, teman-teman. Udah turun ya hujannya ya, Teh? Ya, sudah kuning. Turun ya. Coba warna yang lain di sebelahnya. Karena ini bukan warna ini lagi ya, ganti warna. Kan cuma satu warna. Kasih lihat teman-temannya, hujannya udah turun ya. Iya. Hai teman-teman, sekarang kita bukan masukin kapas terus masukin perwarna, bikin beda lagi, kita campur warna teman-teman. Nanti menjadi apa? Lihat ya. Kita lihat dulu. Tapi hati-hati tuangnya. Belum, masih jadi. Coba merah sama kuning ya. Warna apa sih, Teh? Jadi warna oranye. Iya. Coba sekarang. Tambahin biru lagi. Oh, mau tambahin biru jadi apa ya? Jadi apa itu? Ya, jadi teh. Jadi coklat ya? Jadi teh. Oh, jadi merah sama kuning jadi warna apa, Dek? Jadi warna coklat. Enggak, merah kuning tadi warna. Oranye. Nah, udah gitu oranye ditambahin warna biru jadi warna apa itu? Coklat. Coklat. Teh. Oke. Tambahin kuning lagi. Kamu tambahin kuning lagi. Masih coklat. Bisa kekuatan coklat dari kuning ya. Biru.
jadi gelap ya. Iya. Coba nih ada gelas baru, Dek. Warna biru sama kuning jadi apa ya? Lihat dulu deh. Basic. Warna primer itu biru, kuning. Wow, hijau. Sebentar. Jadi warna biru sama kuning jadi warna apa kan? Dan hijau. Coba kasih lihat teman-teman. Nah, teman-teman itu yang warna hijaunya ya. Masukin merah. Oh, coba lagi warna merah. Hijau sama merah jadi apa? Jadi teh. Wow. Sama ya. Tambahin biru. Oh, Ethan punya udah. Tehnya banyak, ada bubble lake. Hai teman-teman, sekarang sudah jadi ini. Pengen lihat? Dadah, besok lagi video. Oke. Siapa yang mau kasih pendapat? Saya, Bu. Sebut nama Yani, silakan. Apa aja yang ini nggak ada benasan, namanya juga diskusi. Jadi keluarkan aja apa yang ada di pikiran kalian. Silakan. Apa yang dari Ani dapat apa gitu yang bisa kita bahas. Tadi kan si Kaiten mencampurkan warna-warna terus menggolongkan. Nah, si Kaiten itu termasuk di bagian tahapan kognitif Piaget yang konkret operasional, karena dalam konkret operasional itu mengenal angka, bentuk ruang, dan pengukuran. Kaiten tadi kan ada mengukur, terus penggolongan warna yang Kaiten bilang tadi, ini warna apa, ini warna apa, ini warna biru, ini teh, kata Kaiten. Terus dan mengaplikasikan proses logis ke dalam pemecahan masalah-masalah yang konkret. Konkret itu yang nyata. Pola berpikir dan cara Suara kamu hilang, Ani. Di kalian gimana? Apa saya aja, apa di kalian juga? Nah, Ani, suara kamu hilang barusan. Sekarang dengar nggak, Bu? Sekarang dengar. Terakhir yang konkret. Konkret. Sampai konkret. Konkret tadi kan yang nyata. Jadi si Kaiten itu bisa mendefinisikan warna berdasarkan hal yang nyata yang Kaiten lihat. Jadi, warna yang dicampur Kaiten itu, tadi dia bilang ada warna teh, terus dicampur-campur, kayak gitu. Jadi itu termasuk penggolongan, Bu. Jadi termasuk menurut saya, maaf, Bu. Maksud saya, si Kaiten itu masuk pada tahap konkret operasional, Bu. Itu saja, Bu. Sekian dan terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Ani. Nanti Komti dicatat ya. Yang lain siapa? Gak usah takut salah, kita belajar. Yuk, selain Ani siapa? Tadi bagus, Ani sudah bisa mengeluarkan pendapatnya, udah bisa. Ini bagian dari proses belajar loh. Jadi kalian nggak cuma menghafal. Kalau menghafal aja kan tinggal dihafalin. Oh, Piaget ada 4 tahap, sensori motorik, 0 sampai 2, praoperasional 2 sampai 7, terus konkret operasional 7 sampai 11, terus formal operasional 11 tahun 12 tahun ke atas. Itu kan menghafal. Itu rote learning. Itu menghafal itu kalau kamu belajar taksonomi belum, kemarin udah belajar kan? Taksonomi itu bagian yang paling bawah, itu pengetahuan yang paling basic banget. Jadi kayak tadi Ethan udah ngomong basic gaya. Dia ada dengar gak dia ngomong basic warna yang dasar? Itu kalau cuma menghafal itu basic banget. Jadi kalian harus bisa sampai tahap, karena anak kuliah itu kan harapannya udah bisa menganalisa, mensintesa, udah harapannya udah seperti itu. Kamu harus bisa ini dong, harus berani keluarin kemampuan kalian. Ayo, selain Ani, 1-2 orang lagi deh. Ada lagi, nggak usah takut salah. Tadi nanti di notulensi dimasukinnya ada tadi Ani, Cici ya di Zoom yang
awal tadi, terus sekarang ada Ani. Siapa lagi yang lain? Delvia di kolom chat ya dia. Kalau saya memahami si Kaiten, di dalam proses belajar konservasi. Oke, di tahap 4 ya proses belajar biasa ya. Konservasi di mana Kaiten sudah belajar dan pembedaan kuantitas atau objek seperti berani-berani eksperimen. Oke, thank you Zelvia. Ada lagi? Satu lagi terakhir yang berani open mic, ngomong aja langsung. Yuk. Gak usah takut salah apa aja yang kalian tangkep. Nih Zelvia lihat dari bagus nih jadi kaya. Zelvia lihat dari sisi yang tadi kan yang proses belajar biasa. Ani lihat dari usia perkembangannya. Kaiten di sini kurang lebih 4 tahun, tapi kata Ani dia udah masuk dalam konkret operasional. Itu suatu hal yang menarik. Nah, ada lagi Kak yang mau soroti baik yang sama maupun yang beda nggak apa-apa. Yuk. Siapa? Selvia, Memi, siapa lagi? Ayo. Nggak usah takut. Eka. Siapa nih yang saya kelihatannya di layar aja? Zena, ayo siapa? Angela. Desi. Ayo, siapa yang berani ngomong lagi? Egidia ya? Siapa nih? Ayo. Satu lagi deh terakhir sebelum kita bahas. Oke, nggak ada. Ini nggak ada ngerti apa enggak ya? Saya nggak tahu nih. Oke, kita baru satu video nih. Kita lihat ya. Tadi ya. Ini kapas. Ini kapas. Ini pewarna untuk nanti biar bukan putih lagi airnya, nanti berubah. Teman-teman tebak ya kalau pengen ikut main kayak gitu kayak Eton yang bilang. Ini kapasnya nanti dimasuk. Oke. Tadi Kaiten bilang kan ini kapas, ini gelas kayak gitu. Dia udah bisa mendiferensiasi seperti tadi Ani bilang. Udah bisa menggolongkan. Dia tahu perbedaan. Dia tahu perbedaan masing-masing material. Dia juga kita lihat yang ini nih yang menariknya. Kalian lihat. Ada yang nangkap gak tadi? Mungkin habis itu nanti ini ceritanya kan jadi awan nih kan gara-gara ini kapasnya kan putih. Udah Nanti ada kita asosiasi. masukin apa? Asosiasi Kapasnya putih jadi itu warna apa? awan. Kita lihat dulu yuk. Kalau kalian lihat di Permendikbud 137, ada kan kognitif itu ada logis, belajar memecahkan masalah logis sama simbolik. Ya. Teman-teman yang ini gak berhasil. Nah, yang ini gak berhasil. Dengar gak tadi? Saya ulang ya. Yang paling banyak. Nah. Yang ini gak berhasil. Oke, lihat gak? Yang ini ada yang tenggelam kan kapasnya nih. Kalian perhatiin nggak? Yang ini dia mengapung. Ini sih mau percobaan hujan. Dia hujan ada awan, ditetesin kan menggumpal kan awannya penuh tuh karena penuh airnya, kapasitas airnya, makanya dia jatuh gitu, gampangnya seperti itu. Nah, ini dia lihat belum dimulai, ini udah jatuh duluan kapasnya, makanya dia bilang yang ini nggak berhasil. Dia udah proses belajarnya apa tuh secara kognitifnya berarti dia sudah bisa memprediksi. Nanti kamu browsing ya, kalian browsing di ini nanti kalian belajar di mata kuliah sains anak usia dini. Tapi kita kan namanya perkembangan anak itu adalah dasar dari mata kuliah lain.
Jadi ini makanya perkembangan anak 1, perkembangan anak 2 tuh harus lulus. Kenapa? Karena nanti ketika kalian belajar strategi pengembangan bahasa, strategi pengembangan emosi, strategi pengembangan moral, strategi pengembangan motorik, halus kasar, sains untuk anak, media, dan semuanya, bahkan nanti kalian skripsi, itu kepake banget ini. Ini adalah dasar kalian, modal kalian. Ya, jadi kalian harus paham dulu, ingetin logikanya dapat dulu nih. Nah, ini yang tadi Keaton itu dia sudah bisa memprediksi, Kang, ini katanya gagal. Prediksi itu nggak mesti harus salah atau benar, tapi bisa nyampe tahap itu berarti itu ada tahap dari scientific ya. Ada kalau di scientific itu memprediksi, nanti browsing ya. Meskipun itu mata kuliah lain nanti, tapi itu kalian bisa tahu ada mengamati. Berarti kan dia sudah mengamati, dia sudah bisa memprediksi juga gitu ya. Oke. Kita lihat lagi di sini. Yang paling banyak. Kita campur dulu. Jadi hujan nggak? Coba lihat kan. Wah, udah turun, teman-teman. Tadi Jelvia di kolom di box chat itu ya nggak apa-apa. Ada proses konversi ya, konservasi kalau nggak salah mana. Konversi ya. Oke, jadi di situ di konservasi ya, di konservasi. Jadi di proses itu memang anak ini sudah mengenal kuantitas juga kan, panjangnya, dan reversibility juga masuk. Kenapa? Ini kalian kelihatannya apa nih? Masih video bukan? Di Masih screen, video, Bu. Masih, Bu. Oke. Nah, di sini dia tahu kalau misalkan dicampur warna terus jadi ada perubahan dari yang tadi putih, maksudnya bening airnya, udah ada perubahan jadi kuning. Ya. Jadi udah ada perubahan warna itu, dia udah tahu ada konservasinya juga. Dan reversibility-nya di sini anak ini udah bisa, oh kalau ini, ya itu nanti kita lanjutin dulu, kita lihat yang lebih jelas. Udah turun ya hujannya deh. Ya, sudah kuning. Turun ya. Coba warna yang lain di sebelahnya. Karena ini bukan warna ini lagi ya, ganti warna. Kan cuma satu warna. Kasih lihat teman-temannya hujannya udah turun ya. Iya. Hai teman-teman, sekarang kita bukan masukin kapas terus masukin perwarna, bikin beda lagi, kita campur warna, teman. Nah, ini udah masuk juga untuk penjelasan reversibility. Ya, jadi bisa diubah dari keadaan awalnya dicampur-campur juga. Oke. Jadi kalau kita lihat dari Piaget, ini kita bisa bunyikan dari 4 tahapan belajar ya, proses belajar tadi. Dimana udah ada asimilasi,
pengetahuan baru tadi dia kan taunya dia juga dia tahu hujan prosesnya seperti apa, terus diakomodasi. Terus ada juga kan tadi dia kapas putih itu awan, berarti kan dia lagi beradaptasi menyesuaikan informasi yang dia tahu kan awan itu putih. Dia menyesuaikan dengan yang baru. Oh, kapas itu ada asosiasi kapas itu seperti awan kan warna putih. Dia lagi ada asimilasi dan akomodasi tuh dalam proses belajar di dalam otaknya ya. Terus konservasi tadi yang seperti Zelvia tadi bilang. Ada kuantitas dan sebagainya tadi ya. Terus di sini juga udah ada reversibility di mana bisa diubah dari keadaan awalnya. Jadi di sini juga anak belajar di sini kita ada keluasan berpikir ternyata kalau ini dicampur ini berubah loh. Nggak kaku, pokoknya kalau udah kuning-kuning. Nggak mau tahu pokoknya ini kuning, enggak kan? Tapi dia udah fleksibel, oh ini bisa gini. Bahkan tadi dia bisa mengasosiasikan lagi dengan teh. Karena berarti kan dia punya pengetahuan sebelumnya kan kalau warna teh itu coklat. Jadi kenapa dia bisa keluar kata teh, berarti dia punya memori kan. Coba kalau anak yang nggak punya pengetahuan tentang teh, dia nggak akan bilang teh dong, karena dia nggak tahu warna teh itu coklat misalkan. Karena dia nggak punya pengalaman tentang teh. Tapi karena dia mungkin pernah lihat di rumah atau mungkin kita yang lagi yang dewasa minum teh warna coklat, dia punya memori itu. Ketika ada percobaan ini dia mengakomodasi. Oh iya, berarti seperti teh. Ya, jadi di sini dari kegiatan ini udah kita bisa belajar proses kognitif seorang anak usia 4 tahun. Dan poin terakhir yang saya mau bahas, kita belajar perkembangan anak itu kita punya kayak guidelines. Anak usia gini bisa begini, kayak kita fase oral, anak 0 sampai 2 tahun misalkan dia lagi pusat kenikmatannya di mulut kayak gitu. Dan seterusnya. Tapi kita nggak boleh saklek. Saklek maksudnya apa? Nggak boleh kaku, karena setiap anak unik. Ini yang harus kita sama-sama ingat ya. Setiap anak itu unik. Kayak tadi, ada anak 4 tahun, tapi kemampuannya mungkin secara kognitif sudah masuk levelnya yang tadi Ani bilang, udah konkret operasional misalnya. Mestinya kan anak 4 tahun masih praoperasional, tapi sudah masuk ke konkret operasional karena udah bisa berpikir logis, logisnya juga udah ada. Tapi mungkin ada nanti kalian ketemu anak 11 tahun atau 12 tahun, tapi kemampuannya mungkin masih praoperasional. Ya, mungkin apalagi kalau anak berkebutuhan khusus. Jadi namanya kita belajar perkembangan, kita punya milestone untuk apa? Supaya kalau yang kurang, kita kembangkan kemampuan dari si anak tanpa harus membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Tapi dengan belajar psikologi perkembangan, dengan belajar perkembangan anak, kita cukup membandingkan kemampuan anak itu dengan kemampuan dia sebelumnya, dan kemampuan apa dari usianya yang belum dicapai, itu yang kita stimulasi. Itu tujuannya kalian tahu atau memahami perkembangan. Ya, ini harus kalian ingat-ingat, disimpan dalam hati, sanubari, karena kalian calon guru dan calon orang tua. Kita nggak boleh banding-bandingin anak, setiap anak unik. Tuhan pasti menciptakan dengan potensinya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai pendidik, menemukan potensi mereka apa, dan menstimulasi apa yang belum terstimulasi. Makanya kita perlu, gimana kita mau tahu stimulasinya apa kalau kita nggak tahu guidelines-nya. Guidelines itu maksudnya indikatornya, apa yang mau kita stimulasi. Dengan belajar perkembangan anak ini, harapannya kalian tahu. Jadi kalau perkembangan kan umum kan, jadi kalau kognitifnya, moralnya ini begini berarti harus distimulasi. Kalau nanti kemampuan, misalnya kemampuan sosial emosionalnya masih seperti ini, berarti dia harus dilatih untuk bisa bekerja sama dan sebagainya. Ini pengetahuan basic seperti itu, perkembangannya ada di dipelajari di perkembangan anak 1 dan 2. Nanti perkembangan anak 2 lebih aplikatif. Kalau ini kita masih perkenalan teori-teorinya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Seru kalau belajar ini karena penting.
Kita kan kalau belajar itu akan belajar sesuatu ya tahu kita manfaatnya itu akan lebih seneng kan daripada kita belajar sesuatu yang kita nggak tahu ini apa sih, belajar gini manfaatnya apa sih gitu. Kita jadi males kan. Tapi kalau kalian tahu kamu belajar ini karena ini penting buat, jangankan sebagai pendidik, sebagai orang tua nanti kalian tuh jadi punya modal. Oh berarti nanti kalau aku punya anak tuh begini, kan keren banget. Kamu nggak usah ikut kursus-kursus parenting, kamu udah punya ilmu ini gitu. Inilah jadi salah satu keuntungannya kuliah PG PAUD gitu. Jadi apalagi kemarin kita tahu kan belajar kalau golden age itu usia PAUD. Jadi kebayang. Jadi sebenarnya kalian adalah calon-calon pendidik masa depan. Guru PAUD ini yang paling besar peranannya. Semua berperan, tapi guru PAUD ini paling besar peranannya. Kenapa? Karena sekali kalian salah mengajarkan, selamanya akan diingat sama si anak. Kenapa? Karena usia PAUD 80% perkembangan anak, otak anak itu ya usia PAUD. Makanya guru PAUD tuh harus pintar. Guru PAUD itu harus pintar, harus mau belajar. Nggak boleh malas belajar. Kenapa? Karena anak perkembangan dari masa manusia tuh lifespan itu adanya di PAUD ini. Anak yang lagi berkembang otaknya itu di PAUD. Jadi tanggung jawab moral kalian luar biasa. Tapi kalian yang akan paling berbangga ketika anak itu bisa dan berhasil. Itu kelihatan nyata ketika di PAUD. Dari anak nggak bisa nulis jadi bisa nulis. Dari anak nggak bisa megang ini jadi bisa megang pensil misalkan. Itu nyata gitu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Berarti jelas ya? Jangan diam berarti nggak jelas. Berarti minggu depan atau saya nggak tahu Kamis itu kami ada rapat atau enggak. Jadi